Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakal coba bahas 5 Ultraman Heisei fase pertama terkuat lah ya teman-teman ya. Kayaknya video ini bakal memancing keributan lah ya, soalnya ada embel-embel Ultraman terkuat. Cuman ya di sini saya cuma pengen sharing aja gitu ya ke teman-teman semua tentang pendapat saya ya tentang Ultraman Heisei fase pertama yang terkuat itu siapa gitu ya, oke? Ya cuma pendapat subjektif dari saya pribadi lah. Oh ya, sedikit info aja ya, seperti yang saya udah bilang barusan bahwa kita bakal coba bahas 5 Ultraman Heisei fase pertama terkuat. Ingat ya teman-teman ya, Heisei fase pertama bukan ya Heisei fase kedua yang sering kita kenal sebagai New Generation Heroes. Jadi ya dari Ultraman 3 sampai Ultraman Zero teman-teman ya, bukan dari Ultraman Ginga sampai Ultraman Drum. Jadi harap diingat lah ya teman-teman ya, oke? Jadi di sini kita bakal coba langsung ke list yang kelima aja gitu lah, yang dimana Ultraman terkuat di Heisei fase pertama terkuat adalah ya Ultraman Cosmos untuk list yang kelima lah ya teman-teman ya. Jadi si Ultraman Cosmos ini ya selain dikenal sebagai Ultraman yang memang cinta damai gitu lah ya. Ya dia ini punya banyak banget form gitu lah ya. Salah satunya sendiri ada form Eclipse Mode, yang dimana form tersebut dia sering ia gunakan, ya emang sering banget sih, yang paling sering lah sering ia gunakan gitu. Terus juga ya kalau misalnya kita telaah lebih lagi tentang ya Ultraman Cosmos ini, si Cosmos ini ternyata ya bisa dibilang setengah kekuatan dari ya Ultraman Legend, salah satu Ultraman terkuat dari semua Ultraman. Ya selain adanya Justice gitu lah ya. Jadi ya dengan adanya hal itu aja gitu lah ya, bisa dibilang ya si Cosmos ini ya memang cukup kuat gitu lah ya. Jadi ya di sini saya taruh si Cosmos ini di list yang kelima gitu lah ya, oke? Oke, di list yang keempat di sini ada Ultraman Max gitu lah. Aduh, Ultraman yang cukup underrated banget sih. Sesuai namanya sendiri ya Ultraman Max gitu lah, dia ini sangatlah maksimal gitu ya dalam hal kekuatan gitu lah ya. Contohnya sendiri dia ini punya senjata yang ada di tangannya lah teman-teman, yang dimana di situ dia bisa menggunakannya sebagai pedang yang kecil banget, namun dia juga bisa memperpanjang pedang tersebut. Itu kalian bisa lihat di episode terakhirnya Ultraman Max. Terus juga dia ini bisa mengubah ukurannya yang menjadi lebih besar lagi gitu ya pas lawan alien Baltan. Terus dia ini bisa menggandakan dirinya gitu ya. Jadi ya bisa dibilang kayak semacam jurus 1000 bayangannya versi Ultraman gitu ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat pas lawan Baltan Seijin juga. Pokoknya kekuatan si Max ini ya cukup beragam gitu ya. Ditambah lagi ya kekuatannya ini kayak nggak asal ada aja gitu ya, namun ya kayak overpower lah ya, seperti yang saya udah sebutin barusan lah ya teman-teman ya. Oke, jadi ya itu sih alasan mengapa si Max ini saya taruh di list yang keempat lah ya teman-teman ya. Oke, di list yang ketiga di sini ada Ultraman Mebius. Dengan kekuatan apinya yang membara, di sini tuh ya si Mebius ini bisa dibilang ya bukanlah Ultraman yang sembarangan lah ya teman-teman ya. Walaupun ya dikenal sebagai Ultraman yang cukup lemah gitu ya, soalnya ya dia mati berulang-ulang kali, terus juga banyak Ultraman yang sering nolongin lah ya istilahnya. Namun di sini tuh ya dia memiliki beberapa hal yang lumayan menjadikan dia sebagai Ultraman terkuat dari Heisei fase pertama ini. Contohnya sendiri ketika dia ini ya mati berkali-kali gitu lah ya. Dia ini selalu ingin bangkit, terus juga ya mempelajari ya peristiwa sebelumnya. Dalam hal ini ya dia ini mati berulang-ulang kali gitu. Ya istilahnya ya terus berjuang gitu lah ya, sampai ya titik akhir gitu lah ya teman-teman ya. Emang sih nggak salah kalau misalnya si Mebius ini bikin quotes yang lumayan jadi ciri khasnya si Mebius ini gitu lah ya. Tidak menyerah sampai akhir, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah yang namanya Ultraman gitu lah ya. Mantap banget lah ya. Ditambah lagi si Mebius ini ya punya banyak banget form gitu ya, walaupun ya kebanyakan udah nggak bisa digunain lah ya. Tapi ya di sini form yang permanen yang ia miliki itu ya ada Burning Breath, yang dimana formnya ini ya jadi salah satu form yang memang cukup kuat gitu ya dalam ya untuk seorang Ultraman gitu. Contohnya sendiri si Mebius ini ya bisa masuk ke dalam lembah api yang ada di ya, kuburan kaiju guys ya. Kalian juga pastinya udah tahu gitu lah ya. Asli pak, itu cuma beberapa Ultraman yang bisa masuk ke situ doang pak. Yang saya ketahui sih ada Ultraman King, terus juga Ultraman Mebius dengan Burning Breath ataupun basic formnya juga bisa kalau nggak salah. Ya emang bisa sih. Terus juga ada Mechazam guys, kalau nggak salah itu doang sih. Dan kalau kaiju itu ada EX Zeton guys, itu emang lumayan dikit sih yang bisa masuk ke lembah api tersebut. Jadi ya ini lumayan OP sih ya guys ya, si Mebius ini ya emang punya kekuatan api yang membara banget lah ya, oke? Jadi hal ini sendiri bisa menjadi alasan gitu ya mengapa ya si Ultraman Mebius ini
Jadi salah satu Ultraman Heisei fase pertama terkuat dalam list nomor 3 ya teman-teman, untuk Ultraman Mebius, oke? Lanjut di list yang kedua, di sini ada Ultraman Zero teman-teman ya. Waduh, ini pasti fansnya pada oh ya begitulah. Ngomongin soal Ultraman terkuat ya kayaknya agak hambar gitu ya kalau misalnya kita nggak masukin si anak emas ini atau Ultraman Zero ini. Dengan debut yang bisa dibilang epic pakai banget di Ultra Galaxy Legend The Movie, ya, si Zero ini ya kayaknya cocok banget kalau misalnya kita masukin list-list Ultraman Heisei fase pertama kali ini gitu lah ya. Gimana enggak coba, si Zero ini punya banyak banget form-form yang lumayan overpower sih ya. Dari basic formnya, terus juga Luna Miracle, terus Strong Colorna, terus juga lainnya. Itu ditambah lagi di UGFTS kemarin aja udah ada form baru dari si Ultraman Zero ini. Walaupun ya gitulah, kalian juga pastinya udah tahu. Terus juga si Zero ini ya punya pengalaman yang lumayan luas lah ya teman-teman ya, diakibatkan dia ini sering nongol di seri ataupun movie Ultra lainnya. Salah satunya sendiri dia ini pernah bertemu dengan Ultraman Noah di movie-nya Revenge of Belial, kan juga pastinya udah tahu. Di situ dia dikasih kekuatannya Noah lah, yaitu Ultimate Aegis yang sekarang dia masih ya pakai gitu. Ini lumayan gimana gitu lah, ini Ultraman Zero ini kuat banget gitu ya, dan juga memiliki pengalaman yang luas banget. Bayangin Pak ketemu sama Ultraman Noah, waduh. Jadi ya di sini cocok banget gitu ya kalau misalnya kita masukin Ultraman Zero ini di list yang kedua gitu ya, oke? Loh, kok nggak yang pertama aja bang? Kalau yang nomor satu sih yang saya udah mention barusan lah ya teman-teman ya, yang pernah ketemu Ultraman Zero gitu. Oke, jadi Ultraman paling terkuat di Heisei fase pertama di sini tuh ya ada Ultraman Nexus. jelas banget gitu ya kalau misalnya si Nexus ini ya emang kuat banget gitu ya teman-teman ya. Dengan kekuatan yang biasa aja gitu ya dalam ya Ultraman Nexus ini, namun si Nexus ini punya banyak banget ya bentuk evolusi. Nggak banget sih, cukup ada gitu ya, ada bentuk evolusinya. Ya contohnya sendiri ada bentuk evolusi dari Ultraman Noah, Ultraman yang ketemu sama Ultraman Zero barusan guys ya, yang jadi ya salah satu alasan kenapa Zero jadi Ultraman Heisei fase pertama terkuat gitu ya, oke? Jadi ya seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa dalam bentuk ini Ultraman Noah ini bisa dibilang ya mempunyai kekuatan yang sangat beda jauh dengan Ultraman Nexus, ya jauh banget Pak, berbeda signifikan lah istilahnya. Kayaknya satu alasan itu doang kayaknya udah bisa jadi alasan yang kuat banget itu kalau misalnya si Nexus atau lebih tepatnya si Ultraman Noah ini ya jadi salah satu Ultraman, bukan salah satu lagi sih, Ultraman terkuat di Heisei fase pertama, bahkan ya semua Ultraman untuk saat ini yang paling terkuat gitu ya teman-teman ya, oke? Mantap. Jadi ya kayaknya gitu aja dulu lah ya sedikit bahasan kita mengenai ya list-list 5 Ultraman Heisei fase pertama terkuat. Jadi ya menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah kalian setuju gitu ya dengan pendapat saya pribadi ini? Kalau misalnya agak kurang silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, oke? Sekali lagi ini cuma pendapat subjektif dari saya sendiri, oke? Ya Ultraman terkuat ya dari Heisei fase pertama dengan kemampuannya sendiri teman-teman. Ingat, kemampuannya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang protes, bang ini kan kalau misalnya gabung sama ini jadi Ultraman yang kuat banget, tapi kok di listnya paling bawah? Ya ingat ya teman-teman ya, seperti yang saya udah bilang barusan bahwa ya ini pure kekuatannya sendiri teman-teman, sendiri, bukan melibatkan apa ya istilahnya kekuatan Ultraman lain gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like di bawah dan juga sampai jumpa.